Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynaldo Armando Martin Kuduru. NIM saya 14224000085. Saya mesin kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas ilmu hayat yang bertemakan eksploitasi lingkungan dan konservasi lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan mencakup upaya menjaga dan melestarikan sumber daya alam serta ekosistemnya agar tetap berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati, memelihara proses ekologi, dan memastikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Sebaliknya, eksploitasi lingkungan merujuk pada penggunaan sumber daya alam secara berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas lingkungan. Keduanya harus seimbang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Perbedaan utama antara konservasi dan eksploitasi lingkungan terletak pada tujuan dan pendekatan terhadap sumber daya alam. Konservasi bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam agar tetap berkelanjutan, dengan fokus pada pemeliharaan ekosistem dan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang. Eksploitasi di sisi lain melibatkan penggunaan sumber daya secara berlebihan untuk keuntungan ekonomi, yang seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas sumber daya. Keseimbangan antara keduanya penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Adapun dampak dari jangka panjang eksploitasi dan konservasi. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap lingkungan. 1. Kerusakan ekosistem, kehilangan habitat dan kepunahan spesies akibat deforestasi dan konversi lahan. 2. Perubahan iklim, peningkatan emisi gas rumah kaca dari pembakaran hutan dan kegiatan industri berkontribusi pada pemanasan global. 3. Bencana alam. Eksploitasi dapat meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor karena hilangnya vegetasi yang berfungsi menahan tanah. 4. Degradasi tanah dan air. Penambangan dan penggundulan hutan mengakibatkan pencemaran air dan penurunan kualitas tanah, mempengaruhi sumber daya air bersih. Dampak ini mengancam kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Konservasi. Dampak jangka panjang dari konservasi lingkungan. 1. Pelestarian sumber daya alam. Konservasi membantu menjaga kualitas dan ketersediaan sumber daya air serta keanekaragaman hayati yang penting untuk kehidupan manusia dan ekosistem. 2. Stabilitas ekosistem. Dengan melindungi flora dan fauna, konservasi mendukung keseimbangan ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga terhadap perubahan iklim dan bencana alam. 3. Peningkatan kualitas hidup. Konservasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengolahan sumber daya yang berkelanjutan. 4. Kesadaran lingkungan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga alam untuk generasi mendatang. Tujuan dari konservasi sumber daya alam. 1. Mengurangi kepunahan spesies, mencegah hilangnya spesies dengan melindungi habitat alam mereka. 2. Pengolahan berkelanjutan, memastikan pemanfaatan sumber daya seperti hutan dan air secara bijaksana untuk generasi mendatang. 3. Pelestarian keanekaragaman hayati,
menjaga keragaman spesies dan ekosistem untuk mendukung keseimbangan ekologi. 5. Perbaikan kualitas lingkungan, mengurangi polusi dan menjaga keaslian lingkungan. 6. Edukasi dan kesadaran publik, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam. Manfaat ekonomi dari konservasi sumber daya alam. 1. Peningkatan pariwisata. Konservasi menciptakan daya tarik wisata alam. 2. Meningkatkan pendapat lokal dan menciptakan pandangan kerja di sektor pariwisata. 3. Lapangan kerja berkelanjutan. Program penghijauan dan restorasi habitat menciptakan pekerjaan baru, membantu masyarakat lokal dan meningkatkan ketahanan ekosistem. 3. Pengurangan kerugian ekonomi dengan menjaga ekosistem. Konservasi mencegah kerusakan yang dapat menyebabkan kerugian finansial akibat bencana alam. 4. Inovasi teknologi, mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan yang dapat membuat peluang industri baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynaldo Armando Martin Kudoro. NIM saya 1422400085. Saya mesin kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas ilmu hayat bertemakan konservasi atau eksploitasi lingkungan. Judul saya adalah tersumbatnya selokan akibat sampah yang menumpuk. Selokan tersumbat akibat warga setempat membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah di selokan. Membuang sampah di selokan membuat tersumbatnya selokan, sehingga selokan tidak dialiri air dan akhirnya selokan mengering. Maka dari itu seharusnya warga setempat tidak membuang sampah secara sembarangan dan menyiapkan tong sampah di berbagai tempat agar mengurangi pembuangan sampah sembarangan. Dampak positif dan negatif dari pembuangan sampah sembarangan yaitu dampak negatifnya: 1. Menyebabkan banjir dan genangan air. 2. Menjadi tempat tinggal tikus dan nyamuk dan akan mengakibatkan penyakit demam berdarah dan penyakit lainnya. 3. Mencemari lingkungan. 4. Membahayakan kehidupan hewan, tumbuhan, dan manusia. Dampak positif dari tersumbatnya selokan akibat sampah yang menumpuk. 1. Menjalin hubungan yang bagus antar warga. 2. Memicu kerja bakti. 3. Warga setempat menjadi sadar akan bahayanya membuang sampah di selokan atau membuang sampah sembarangan. Pendapat saya, kita harus menjaga lingkungan yang telah diberi. Maka dari itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi sampai menyumbat selokan, dan mengadakan kerja bakti setiap hari Minggu di kampung setempat, dan warga setempat berdonasi untuk membeli tong sampah dan ditaruh di tempat yang banyak terjadi pembuangan sampah sembarangan di wilayah tersebut. Tindakan nyatanya dari kejadian tersebut, warga setempat mengadakan kerja bakti setiap minggu dan mulai sadar akan hal yang telah dilakukan dan tidak membuang sampah sembarangan hingga menyiapkan tong sampah di berbagai wilayah tersebut. Ini adalah gambar pembuangan sampah secara sembarangan di daerah rumah saya. Di sini saya akan membersihkan selokan yang tersumbat akibat pembuangan sampah sembarangan.
Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.